Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftahul Bari, mahasiswa Universitas Islam Negeri Madura, program studi bimbingan dan konseling pendidikan Islam semester 5, dan di samping saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufauzi, mahasiswa Universitas Islam Negeri Madura, program studi bimbingan dan konseling pendidikan Islam semester 5. Baik, di sini kami akan berbagi kepada teman-teman sekalian terkait praktek dari konseling realita dengan menggunakan teknik WDIP. Dengan saya sebagai konselornya dan saya Mufauzi sebagai konselingnya. Saksikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Ya, silakan masuk. Waalaikumsalam. Ya, silakan Mas. Silakan duduk, Mas. Ya, Bapak, terima kasih. Mas Fauzi ya? Iya, Bapak. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik, Bapak. Oh iya, baik ya. Kira-kira sekarang lagi sibuk apa nih, Mas Fauzi, selain belajar di kampus? Ikut organisasi, Bapak. Kalau di rumah, apa kesibukannya? Bantu orang tua, Bapak. Oh, bantu orang tua ya. Sekarang lagi musim apa di rumah, Mas Fauzi? Musim kayaknya jagung, Bapak. Musim jagung ya. Iya, Oke, Pak. oke. Tapi kayaknya Mas Fauzi ini lagi ada masalah ya. Kalau dari Bapak lihat dari raut wajahnya kayaknya ada masalah nih. Iya, Bapak. Tapi sebelumnya pernah melakukan konseling belum? Belum, Bapak. Oh, berarti pertama ya ke sini ya. Iya, Bapak. Baik Mas Fauzi, jadi kalau Mas Fauzi belum melakukan konseling, perlu diketahui bahwa konseling itu adalah kegiatan interaksi antara saya sebagai konselornya dengan Mas Fauzi sebagai konseli. Tujuannya apa? Tujuannya adalah memberikan bantuan untuk mencari solusi dari masalah yang sedang Mas Fauzi hadapi saat ini. Baik Mas Fauzi, biar tidak terlalu lama, mari kita mulai saja sesi konseling pada kesempatan kali ini dengan diawali dengan pembacaan doa bersama-sama dengan membaca suratul Fatihah di dalam hati bersama-sama. Berdoa dimulai. Oke, Mas Fauzi. Jadi Mas Fauzi di sini rileks, tenang saja, tidak usah kaku, tidak usah ada perasaan-perasaan yang aneh-aneh. Karena di sini saya sebagai mitra yang siap untuk mendengarkan cerita apa saja yang Mas Fauzi hadapi saat ini. Tapi sebelumnya perlu diketahui bahwa sesi konseling pada kesempatan kali ini terbatas waktunya hanya 40 menit. Namun jika dalam waktu 40 menit itu Mas Fauzi belum kelar nih masalahnya, artinya belum selesai, saya terbuka untuk melakukan konseling lanjutan di lain waktu. Bagaimana Mas Fauzi, setuju? Setuju, Bapak. Oke, setuju ya. Baik, kira-kira nih seperti yang tadi kita singgung di pembahasan awal, percakapan awal, apa yang Mas Fauzi alami atau masalah yang sedang Mas Fauzi alami saat ini? Sebetulnya saya mau bercerita, Bapak, tapi di hati kecil saya Bapak, takut permasalahan saya bocor sama orang lain, Bapak. Soalnya pernah dulu, Bapak, saya bukan sesi konseling tapi cerita sama teman, tapi kayak gitu ya. Iya, Bapak, tapi dibocorkan sama teman saya, Bapak. Oh, baik. Saya memahami perasaan Mas Fauzi. Namun perlu Mas Fauzi ketahui bahwa konselor itu sudah dibekali dengan teknik-teknik dan keterampilan-keterampilan, dan juga ada kode etiknya, Mas. Di antara kode etik atau asas-asas yang perlu kami jaga adalah diantaranya adalah asas kerahasiaan. Nah, apa itu asas kerahasiaan? Asas kerahasiaan itu konselor diberi tanggung jawab untuk menjaga sepenuhnya rahasia yang dibicarakan antara konseli dengan konselornya. Jadi Mas Fauzi nanti cerita apa saja ke saya,
Apa yang diceritakan Mas Fauzi itu insya Allah tidak akan tersebar kemana-mana. Seperti itu. Nah, itu yang membuat atau yang membedakan antara Mas Fauzi cerita ke teman curhatnya dengan Mas Fauzi cerita ke saya sebagai konselor. Kalau teman curhat itu bisa saja tidak bertanggung jawab atau menyebarkan cerita yang Mas Fauzi bilang atau ceritakan ke dia. Kalau cerita ke konselor, konselor itu sudah dibekali tanggung jawab seperti itu Mas Fauzi ya. Jadi jangan khawatir. Silahkan Mas Fauzi ceritakan apa nih yang menjadi masalah dari Mas Fauzi sekarang. Baik Bapak, permasalahan yang saya hadapi saat ini Bapak yaitu nilai IPK saya di kampus pada semester ini Bapak menurun Bapak dari semester sebelumnya Bapak. Semester sebelumnya itu Bapak nilai IPK saya itu 3 Bapak, 3,5 berapa gitu Bapak. Sekarang yang sekarang Bapak hampir 3 Bapak. Itu yang Berarti membuat permasalahan. turunnya itu sangat drastis ya dari 3,5-an sampai sekarang berapa Mas Fauzi? 3 Bapak. 3 ya. Oh, seperti itu. Jadi masalah yang membuat Mas Fauzi sekarang resah dan cemas adalah karena nilai IPK-nya turun ya dari semester lalu ya. Iya Bapak. Nah, nih kira-kira menurut Mas Fauzi yang Mas Fauzi rasakan kan pastinya Mas Fauzi bisa nih menganalisa kira-kira apa penyebab kok bisa nilai IPK-nya Mas Fauzi itu yang dari semester lalu yang asalnya 3,5 kok bisa sekarang jadi 3 gitu loh. Kira-kira apa yang Mas Fauzi rasakan atau yang menurut Mas Fauzi jadi penyebabnya itu apa? Kalau menurut saya Pak, penyebab dari IPK saya turun itu Pak, saya akhir-akhir ini lalai Bapak terhadap tugas, masuk kampus, terus saya banyak santainya lah Bapak, waktu santainya Bapak. Berarti anu ya sering meremehkan tugas-tugas dan kurang efektif dalam mengatur waktu yang ada ya Mas Fauzi. Iya Sering Bapak. dibuat santai-santai ya. Iya Bapak. Kalau semester sebelumnya kok bisa nilai IPK-nya tinggi? Apa yang Mas Fauzi lakukan? Ya itu Pak, ada tugas langsung dikerjakan, ada tugas langsung dikerjakan, ada tugas kelompok langsung ngumpul gitu Oh, Bapak. berarti tidak menunda-nunda dan tidak membuang-buang waktu ya Mas Fauzi. Iya Bapak. Oh, baik-baik. Jadi Mas Fauzi ini sebetulnya sudah tahu penyebabnya itu apa ya? Iya. Baik. Lantas ketika Mas Fauzi itu sudah tahu penyebab dari IPK-nya Mas Fauzi itu turun. Nah, kan sudah tahu nih, sudah punya gambaran sekarang ya. Nah, Iya, Pak. apa keinginan Mas Fauzi sekarang ini? Kalau sudah tahu kalau IPK-nya turun, sekarang apa yang menjadi keinginan Mas Fauzi itu? Keinginan saya itu Bapak, saya ingin menjadi lebih giat dalam belajar Bapak, dan tidak menunda-nunda waktu dan juga tidak membuang waktu yang luang lah Bapak. Oh ya, jadi ingin kembali mengulang metode belajar dari yang semester sebelumnya berarti ya Mas Fauzi? Iya Bapak. Baik-baik. Bagus kalau seperti itu Mas Fauzi. Berarti Mas Fauzi sekarang sudah sadar dan sudah tahu apa nih yang menyebabkan nilai IPK-nya Mas Fauzi itu turun. Nah, kalau sudah tahu dan memiliki keinginan seperti itu, nah kira-kira langkah apa yang akan Mas Fauzi lakukan setelah mengetahui penyebab dari IPK-nya Mas Fauzi itu turun? Apa nih langkah konkret yang akan Mas Fauzi lakukan sekarang untuk ke depan? Yang pertama saya ingin membuat jadwal Bapak, jadwal setiap harinya Bapak. Dari bangun pagi, pergi kampus. Berarti mengatur ulang jadwal ya Mas Fauzi? Iya Bapak. Iya, terus Mas Fauzi? Terus saya ingin di sela-sela waktu, semisal di waktu istirahat jam 12 itu ingin saya ingin belajar Pak, ingin baca buku, waktu luang kan itu waktu luang Bapak. Berarti ingin memanfaatkan lebih baik waktu luang yang ada ya seperti Iya itu. Bapak. Selain itu mungkin ada lagi yang ingin Mas Fauzi lakukan untuk memperbaiki nih cara belajar Mas Fauzi selain memanage waktu dan memanfaatkan waktu luang yang ada, kemudian lebih giat belajar, apalagi nih yang akan Mas Fauzi lakukan menurut Mas Fauzi? Apa ingin mencari teman yang
Iya, Pak. Lebih positif mungkin, pergaulan yang lebih positif mungkin gitu. Gimana? Iya, Bapak. Di semester awal saya mempunyai circle yang positif, Bapak, yang mengajak saya dalam mengerjakan tugas secepatnya. Di semester ini saya, Bapak, mempunyai circle yang tidak begitu bagus lah, Bapak. Baik ya. Yang Berarti Mas Fauzi sudah sadar ya bahwa eh, pengaruh teman itu sangat luar biasa ya terhadap kualitas belajar Mas Fauzi. iya, Bapak. Nah, kira-kira nih sebagai evaluasi nih bagi Mas Fauzi itu tidak terulang lagi. Kira-kira menurut Mas Fauzi, kalau misalnya Mas Fauzi itu tidak melakukan perubahan, artinya Mas Fauzi itu tetap seperti semester yang kemarin, mulai dari cara belajarnya tetap seperti yang semester kemarin, terus circle pertemanannya tetap teman yang kemarin. Kira-kira apakah nilai IPK Mas Fauzi bisa naik atau justru makin hancur nih? Ya pasti makin hancur, Pak. Soalnya circle waktu saya melalaikan waktu belajar yang disia-siakan gitu, Pak. Pastilah semakin menurun dari yang 3 tuh. Berarti dampaknya itu akan lebih parah ya Mas Fauzi? Iya, Bapak. Baik. Bagus Mas Fauzi, berarti Mas Fauzi sekarang sudah mulai pikirannya sudah mulai terbuka untuk mengarah ke langkah yang lebih positif ya. Iya. Kemudian ini terkait rencana nih Mas Fauzi ya, rencana atau planning Mas Fauzi ke depan. Kan Mas Fauzi sekarang sudah terbuka, artinya penyebab dari nilai IPK-nya turun itu apa sudah Mas Fauzi sudah tahu ya. Iya. Kemudian apa saja yang menghambat proses belajarnya Mas Fauzi sudah tahu, dan juga tadi Mas Fauzi sempat mengutarakan keinginan-keinginan Mas Fauzi untuk memperbaiki cara belajar. Sekarang planning nih atau rencana ke depan Mas Fauzi, rencananya apa nih agar IPK-nya itu bisa naik lagi rencananya nih? Ya itu, Pak, yang pertama membuat jadwal dari bangun tidur sampai tidur lagi. Baik Mas Fauzi, begini saja ya, di sini saya memiliki buku. Di sini saya minta Mas Fauzi itu mengisi rencana-rencana yang akan Mas Fauzi ambil ke depannya di lembar kerja peserta didik ini ya, di LKPD ini. Silakan Mas Fauzi isi rencana Mas Fauzi sebanyak-banyaknya yang ingin Mas Fauzi lakukan ke depan. Nanti Bapak periksa lagi dan kita kesepakatan bersama ya, kita sepakati rencana yang sudah ditulis dengan kita sebagai bukti kesepakatan mengadakan tanda tangan bersama di sini. Baik. Nah, nanti kalau sudah selesai kita evaluasi lagi nih di perjumpaan lain waktu ya. Kita evaluasi apakah rencana yang sudah ditulis itu dilakukan semua, dan kalau memang dilakukan semua bagaimana hasilnya kita evaluasi. Silakan Mas Fauzi di sini ditulis rencananya. Bagaimana? Sudah Mas Fauzi? Sudah mungkin, Bapak. Oh iya, kayaknya ini sudah banyak ya rencana yang Mas Fauzi tulis. Coba saya baca, rencananya ingin membuat jadwal belajar, kemudian mengatur waktu, tidak membuang-buang waktu, terus mencari circle pertemanan yang lebih positif, dan sering ke perpus ya. Banyak ini ternyata Mas Fauzi ya. Iya. Baik, silakan Mas Fauzi di sini ditandatangani sebagai bukti kesepakatan kalau ini sudah kita sepakatan bersama ya. Saya juga tanda tangan di sini. Baik, jadi Mas Fauzi ini kan rencananya yang nulis adalah Mas Fauzi sendiri, tidak ada paksaan dari saya. Berarti Mas Fauzi secara sukarela akan melakukan rencana-rencana yang sudah ditulis ini. Nah, untuk melihat hasilnya, silakan Mas Fauzi itu nanti
betul-betul mengoptimalkan rencana yang sudah ditulis ini dan dilakukan. Di lain waktu, Mas Fauzi bisa datang ke sini lagi untuk mengevaluasi bersama hasilnya. Baik, Bapak. Baik Mas Fauzi, karena mungkin waktunya sudah cukup, kita sudah melakukan sesi konseling dan banyak hal-hal positif yang sudah kita sharingkan bersama. Mudah-mudahan konseling ini bisa membawa hal yang positif untuk karir dan akademik Mas Fauzi juga ya ke depannya. Amin, Bapak. Kita tutup sesi konseling pada kesempatan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Mas Fauzi, silakan kalau memang Mas Fauzi mau meninggalkan tempat, dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.